Ya, ini dia masyarakat pecinta sepak bola Indonesia demo ke kantor PSSI untuk kembalikan Sinteyong. Apakah kalian setuju Sinteyong akan kembali lagi untuk melatih timnas Indonesia? Kalau aku sih setuju. Mari kita suarakan Sinteyong kembali. Kembalikan Sinteyong kami. Tulis di kolom komentar kalau kalian setuju. Tulis di kolom komentar kalau kalian tidak setuju. Dan share video ini dan ikuti channel ini agar kalian gak ketinggalan berita timnas terbaru, teman-teman. Gila, Sinteyong. Wow. Sinteyong, kembalikan Sinteyong kami. Dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden sangat di luar dugaan, padahal tinggal calling. Ketua Umum PSSI sangat sulit mencari pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih baru rawan kena bully. Lantas, kenapa PSSI tak langsung panggil STY? Simak kabar timnas selengkapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku kesulitan mendapatkan pelatih berkualitas untuk timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, ex-presiden Inter Milan ini memastikan tidak akan merekrut kembali pelatih asal Korea Selatan, Sinteyong, sebagai juru taktik skuad Garuda. Kita kan mesti move on. Kita juga move on dengan Sinteyong, kata Erick Thohir saat ditanya peluang mendatangkan Sinteyong. Okezone mengutip dari YouTube Official iNews. Jumat 24 tanggal 2025. Satu penyebab PSSI sulit dapat pelatih berkualitas. Erick Thohir juga bicara sulitnya mencari pelatih berkualitas untuk timnas Indonesia. Ranking FIFA timnas Indonesia yang cuma berada di posisi 122 dunia menjadi salah satu penyebabnya. Jadi, memang kalau ditanya, kapan kita umumkan tim kepelatihan baru? Belum, saya perlu waktu untuk konsolidasi dua hal. Satu, saya lagi coba buka komunikasi dengan banyak pihak. Jangan sampai persepsi yang kejadian beberapa kali terakhir ini mempersulit posisi kita mencari pelatih. Tegas Erick Thohir. Karena kita mesti sadari ranking FIFA kita belum tinggi, masih rendah. Mencari pelatih di ranking seperti ini enggak mudah. Lanjut pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini. Waktu Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia pun tak mudah diyakinkan saat itu. Saat itu kan 170 peringkat FIFA Timnas Indonesia. Sekarang peringkat 120-an juga tidak mudah. Jadi yang sekarang saya lagi coba lakukan dengan jaringan internasional saya, memberi confidence balik bahwa ya, kita tetap ingin punya program jangka panjang. Pelatih baru rawan kena bully. Erick Thohir juga memberi pesan kepada pencinta sepak bola tanah air di media sosial. Ia menilai bully yang dilemparkan netizen di media sosial kepada pelatih dan pemain timnas Indonesia sangat kencang. Ia khawatir pembulian itu mempersulit usaha PSSI mendatangkan pelatih baru dengan nama besar. Memang, semua rata-rata nanya mengenai bullyism. Kita harus kembali menyehatkan juga persepsi sepak bola nasional. Kita harus sepakat untuk sepak bola nasional dan kebenaran. Dan ini, beberapa pemain juga kontak saya, mereka worry. Karena kasus Rizky Ridho, mereka nggak happy, kata Erick Thohir. Dan di Indonesia, bulinya lebih ekstrim ketimbang negara lain. Saya tidak takut dikritik dan dibully. Tapi tolong lindungi pemain dan tim kepelatihan, ujar mantan ketua NOC Indonesia ini. Menarik menanti siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Melihat penjelasan Erick Thohir di atas, pengumuman pelatih timnas Indonesia tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI sangat sulit mencari pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih baru rawan kena bully, kita tak akan terburu-buru. Erick Thohir. Jakarta, pada siang ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan sekaligus jujur mengenai proses pencarian pelatih kepala untuk tim nasional senior Indonesia. Timnas Indonesia. Dalam konferensi pers di kantor PSSI, Erick mengakui bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia menghadapi hambatan besar dalam menentukan calon pelatih baru. Bukan hanya sekadar mencari nama besar, tetapi menghadapi tekanan yang sangat besar dari berbagai pihak, termasuk potensi serangan siber dan bully terhadap pelatih yang akan dipilih. Menurut Erick, PSSI saat ini tengah menyeleksi sejumlah kandidat, baik pelatih lokal maupun asing. Namun prosesnya belum bisa dipercepat karena pertimbangan matang harus dilakukan. Salah satu pertimbangan utama adalah pelatih yang datang nantinya akan hidup di bawah sorotan tinggi dan rawan mendapatkan tekanan negatif, termasuk potensi bully dari media sosial dan supporter.
Kami sangat berhati-hati, tidak bisa tergesa-gesa. Karena kalau pelatih baru datang, lalu langsung diterpa kritik, bullying, lalu gagal karena kondisi yang tidak ideal, maka ini berdampak besar, bukan hanya bagi pelatih itu sendiri, tapi juga bagi program jangka panjang timnas, jelas Erick Thohir. Pernyataan ini sekaligus mencerminkan kesadaran PSSI bahwa menghadapi era media sosial yang sulit dikawal, tanggung jawab memilih pelatih bukanlah hal ringan. Alasan sulitnya mencari pelatih. Dalam penjelasannya, Erick menyebut beberapa faktor utama yang membuat pencarian pelatih baru menjadi proses yang cukup berliku-liku. Peringkat dunia dan persepsi internasional. PSSI menyadari bahwa posisi peringkat dunia Indonesia yang masih belum tinggi menjadi salah satu penghambat besar ketika bernegosiasi dengan pelatih asing papan atas. Erick mencontohkan, banyak pelatih top yang ragu mengambil tim dengan ranking rendah karena khawatir citra mereka akan terpengaruh. Jangan sampai persepsi yang kejadian beberapa kali terakhir mempersulit posisi kita mencari pelatih, ujarnya. iNews.id, Plus 1, media sosial, bully dan tekanan eksternal. Erick juga mengeksplisitkan bahwa pelatih baru sangat rentan menghadapi bully digital atau kritik tak terkendali dari luar. Yang menurutnya menjadi faktor yang cukup serius. Ia menyebut, pelatih baru rawan kena bully. Kita harus siapkan lingkungan yang suportif. Pernyataan ini sejalan dengan unggahan di Instagram yang menyebut bahwa salah satu sebab sulitnya mencari pelatih adalah cyberbullying di Indonesia. Instagram Plus 1, kebutuhan untuk program jangka panjang, bukan solusi cepat. PSSI tidak ingin cuma mencari pelatih yang bisa sementara atau hanya untuk satu event saja. Erick menegaskan bahwa mereka mencari figur yang bisa membawa timnas ke level lebih tinggi dengan program berkelanjutan. Namun, menurutnya, menemukan sosok yang bersedia dan siap menghadapi beban tersebut tidak mudah. Ketersediaan kandidat dan negosiasi kontrak. Erick menyebut bahwa PSSI telah berkomunikasi dengan sejumlah kandidat dari luar negeri melalui jaringan olahraga internasionalnya. Namun negosiasi menjadi rumit karena faktor ranking, kondisi sepak bola nasional, ekspektasi hingga dukungan infrastruktur yang belum sepenuhnya ideal. iNews.id. Sehingga secara keseluruhan, Erick menegaskan bahwa PSSI masih membutuhkan waktu untuk memastikan pelatih yang tepat dan bahwa keputusan tidak akan diambil secara terburu-buru. iNews.id. Reaksi netizen dan sorotan terhadap nama lama. Sementara pernyataan PSSI tersebut memunculkan banyak respons di media sosial dan komunitas supporter, ada satu nama yang hingga kini terus digulirkan oleh netizen dan penggemar, yakni Shin Tae-yong. Meskipun dalam pernyataan PSSI sebelumnya, nama Shin disebut tidak masuk opsi utama saat ini. Bola Sport Plus 1. Di media sosial sejumlah fans memberikan komentar agar PSSI segera memanggil kembali Shin atau setidaknya mempertimbangkannya secara serius, karena dianggap paling melekat dengan timnas dan telah membawa perkembangan. Bahkan ada yang mengklaim bahwa hanya dialah yang sudah sangat melekat dan membawa timnas hingga titik saat ini. Beberapa ucapan dari netizen di Instagram. Itu bukan bully, Pak, tapi kritikan. Pak, panggillah Shin Tae-yong kembali. Dia yang paling tahu timnas. Instagram. Kita berharap PSSI segera, karena hanya beliaulah yang sudah sangat melekat. Komentar penggemar. Reaksi ini menunjukkan bahwa di kalangan supporter, nama Shin masih memiliki aura dan dukungan kuat. Bahkan meski secara resmi hubungan kontrak atau opsi pelatih baru masih dibahas oleh PSSI. Dampak jika segera menunjuk pelatih baru dan risiko yang disebut Erick Thohir dalam pernyataannya nampak sangat sadar akan dua sisi. Manfaat besar jika pelatih baru cocok, namun juga risiko yang signifikan jika salah memilih atau kondisi pendukungnya belum memadai. Manfaat dan harapan. Dengan pelatih yang tepat, timnas Indonesia diharapkan naik ke level yang lebih tinggi, baik dalam ranking FIFA maupun performa di kompetisi Asia dan dunia. Program jangka panjang menjadi lebih terstruktur, talent scouting, pengembangan pemain muda, diaspora, taktik dan mental lebih baik. Erick sebelumnya bahkan telah menyebut bahwa Indonesia sebagai sleeping giant sepak bola Asia. Reuters, Plus 1. Bisa meningkatkan kepercayaan pemain, supporter, sponsor, dan stakeholder internal sepak bola di Indonesia bahwa perubahan serius sedang dilakukan. Risiko yang disebut Erick,
pelatih baru bisa langsung diterpa kritik, bullying, atau tekanan tinggi yang menyebabkan kegagalan cepat. Sebagaimana Erik ungkap, kalau pelatih baru datang lalu langsung diterpa kritik, bullying, lalu gagal karena kondisi yang tidak ideal, jika pelatih gagal, bukan hanya reputasi pelatih yang rusak, tetapi program jangka panjang timnas bisa terhambat atau bahkan mundur. Proses adaptasi pelatih asing ke kultur Indonesia bisa memicu konflik atau miskomunikasi jika tidak disiapkan dengan baik. Yang terakhir kali dianggap menjadi salah satu faktor pemecatan pelatih sebelumnya. Wikipedia +1. Risiko negatif bagi moral pemain, supporter, dan seluruh stakeholder jika hasil tidak cepat muncul atau ekspektasi meleset. Berikut kronologi singkat terkait situasi terkini Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas Indonesia berada di era pelatih Shin Tae-yong yang disebut berhasil membawa peningkatan. Wikipedia +1. Namun kemudian terjadi perubahan, dan menurut catatan Wikipedia, pada 16 Oktober 2025, PSSI memutuskan mengakhiri kerjasama dengan pelatih terakhir melalui kesepakatan bersama /Wikipedia. Kini PSSI dalam proses pencarian pelatih baru, sebagaimana disampaikan Erik hari ini. Proses tersebut melibatkan seleksi kandidat dalam dan luar negeri, komunikasi dengan pihak luar, dan pertimbangan matang terkait kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Sementara itu, di kalangan supporter muncul suara yang mendesak agar nama yang sudah dikenal seperti Shin kembali dipertimbangkan sebagai opsi aman akibat keterikatan emosional dan sejarahnya bersama timnas. Sorotan khusus, netizen sangat berharap PSSI segera panggil. Pada sisi kepublikannya, pernyataan Erik ini tak lantas menghalangi rasa frustrasi dan keinginan dari supporter agar keputusan dilakukan segera. Banyak di antara mereka memandang bahwa penundaan terus-menerus membuat momentum Timnas Indonesia terbuang. Berikut beberapa sorotan utama. Supporter merasa bahwa sudah waktunya Timnas diberikan kepemimpinan yang stabil dan segera agar persiapan menghadapi kompetisi seperti eliminasi Piala Dunia, Piala Asia, dan tur sepak bola internasional tidak tertunda. Nama Shin dipandang sebagai yang paling melekat karena ia memimpin era yang dianggap ada perkembangan. Meskipun hasil akhir belum sempurna, ada anggapan bahwa jika PSSI segera mengontrak pelatih asing besar dan gagal karena adaptasi, hasil akan jauh lebih buruk. Banyak komentar yang menyebut, hanya beliaulah yang sudah sangat melekat dan membawa timnas hingga titik saat ini. Walau tidak semua setuju bahwa Shin harus kembali, banyak yang melihat dirinya sebagai opsi aman daripada sosok asing baru yang belum tahu karakter sepak bola Indonesia. Namun, walaupun demikian, PSSI melalui Erik belum memberikan sinyal resmi akan memanggil atau memperpanjang Shin secara serta-merta. Pernyataan hari ini lebih menekankan bahwa keputusan belum diambil dan PSSI tidak terburu-buru. Analisis, apa yang sebenarnya tengah terjadi dan tantangan ke depan. Melalui pernyataan ini, kita bisa menangkap beberapa hal penting. PSSI sedang sangat berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya. Ini bisa dilihat sebagai tanda bahwa mereka ingin memastikan keputusan yang lebih berdampak jangka panjang, bukan sekadar menunjuk pelatih cepat demi menenangkan publik. Namun, kewaspadaan ini di satu sisi menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan momentum. Sepak bola saat ini sangat cepat bergerak, dan jika timnas terus menunggu tanpa kepastian, maka efeknya bisa pada persiapan kompetisi, adaptasi pemain, dan moral supporter. Faktor eksternal seperti bully dan media sosial kini menjadi bagian integral yang tak bisa diabaikan dalam proses kepelatihan tim nasional. PSSI tampak menyadari bahwa pelatih baru bukan hanya masalah teknis taktik, tetapi juga masalah psikologis, budaya, public relation. Dari sisi kandidat, pelatih lokal mungkin punya keunggulan adaptasi budaya dan bahasa, tetapi mungkin kurang pengalaman internasional. Sedangkan pelatih asing bisa membawa pengalaman, tapi resiko adaptasi dan biaya lebih besar, termasuk memilih proyek dengan pertimbangan ranking timnas. Dalam konteks Indonesia, di mana ekspektasi supporter besar, infrastruktur pembinaan dan dukungan liga masih berkembang, maka
memilih pelatih yang siap berjuang bersama dan memahami kondisi lokal menjadi penting. Kesimpulan dan rekomendasi ke depan, pernyataan siang ini dari Erick Thohir memperjelas bahwa proses pencarian pelatih baru untuk timnas Indonesia memang bukan hal sederhana. Di satu sisi, PSSI ingin melakukan langkah tepat, tetapi di sisi lain, tekanan publik dan kebutuhan untuk segera bergerak semakin tinggi. Beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan. PSSI dapat lebih transparan mengenai kriteria utama pelatih yang sedang dicari. Misalnya, kapabilitas teknis, adaptasi budaya, pengalaman menangani tim nasional, kesiapan menghadapi bully, tekanan, dan visi jangka panjang. Dengan demikian, publik bisa memahami mengapa keputusan belum diambil. Perlunya dukungan penuh terhadap pelatih, baik lokal maupun asing, yang nanti terpilih, termasuk manajemen ekspektasi, perlindungan dari bully media sosial, pendampingan psikologis, serta lingkungan kerja yang kondusif, agar keputusan tidak sia-sia karena faktor eksternal. Mempertimbangkan opsi nama yang sudah diketahui dan diterima publik. Sebagai jembatan sementara sambil menunggu pelatih utama, misalnya nama Shin Tae-yong yang banyak mendapat dukungan supporter, bisa dijadikan advis atau pendamping sambil transisi. Peningkatan sistem pendukung, pembinaan pemain muda, infrastruktur, kompetisi domestik, serta dukungan dari stakeholder menjadi kunci agar pelatih manapun yang diambil mempunyai lahan untuk bekerja. Komunikasi proaktif ke publik sangat penting agar supporter merasa dilibatkan dan mengerti kenapa keputusan belum segera dilakukan. Ini membantu meredam frustrasi dan spekulasi.